Kalau perubahan kurikulum itu kami sebelumnya itu hasil dari diskusi-diskusi kami dengan teman-teman guru, kemudian dengan orang tua murid dan juga beberapa praktisi pendidikan yang merasa resah dengan adanya perubahan kurikulum ini. Setelah kami berdiskusi 2-3 kali, akhirnya kami merasa bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang sebenarnya menolak dengan adanya perubahan kurikulum ini. Makanya kami kemudian mengajukan bagaimana kalau kita membuat petisi untuk mengajak masyarakat lebih luas, karena dengan menggunakan media sosial dan bisa dijangkau hampir di seluruh daerah. Kami akhirnya tanggal 5 Desember itu kami membentuk petisi itu, dan sampai saat ini sudah ada sekitar 821 orang yang juga menyetujui dengan penolakan perubahan kurikulum itu. Khusus untuk guru, Kementerian sudah merencanakan akan membuat pelatihan guru secara berjenjang. Akan ada pelatih nasional, akan ada master teacher, baru kemudian akan ada pelatihan guru. Jadi akan ada 3 level berjenjang dan itu dilakukan mulai bulan Februari. Cukupkah itu? Tidak cukup. Dan satu lagi, kami baru aja mendengar dari DPR pada panja perubahan kurikulum, ternyata mengatakan bahwa Kemendikbud dalam pertemuan dengan Panja itu ternyata dalam anggaran tidak mencantumkan pelatihan guru. Ini mengindikasi bahwa dari awal, ya itu bahkan diungkapkan oleh Pak Syawal Gultom, itu mengungkapkan bahwa mengindikasi bahwa dari awal pemerintah memang tidak peduli pada pelatihan guru. Jadi dari awal itu dipikirkan bagaimana merubah kurikulum ini, bikin bukunya, tapi tidak bersiap melatih guru dan memang tidak pernah memikirkan untuk melatih guru. Kami sih melihatnya seperti itu. Perencanaan yang ada menurut Anda itu, karena kan kalau dari kementerian kan ada perencanaan guru akan menjadi ujung tombak, akan ada pendampingan dan sebagainya, itu dalam prakteknya itu tidak terjadi? Tidak, sama sekali tidak terjadi. Dan saya bayangkan ya, sebagai guru mustahil sekali dalam waktu demikian singkat ya melatih guru, kemudian simsalabim rasanya, terus tiba-tiba guru-guru mampu melaksanakan dan kita berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Saya rasa tidak sesederhana itu. Itu cara berpikir yang saya tidak tahu ya pakai dasar yang mana. Karena kalau menggunakan asesmen internasional, kondisi kita itu parah, turun terus dari tahun ke tahun sejak tahun 2000. Nah artinya ketika kondisi, bahkan untuk bernalar, anak-anak Palestina yang sedang berkecamuk perang lebih tinggi nilainya daripada anak Indonesia yang hidup nyaman dan aman dibanding Palestina kan. Nah itu kan menunjukkan bahwa ada yang salah dalam pendidikan kita. Dan jawabannya bukan kurikulum 2013? Bukan kurikulum 2013. Apalagi dengan kondisi kurikulum 2013 yang dibuat seperti ini. Jadi bahwa kembali lagi perubahan kurikulum tidak masalah, tetapi merubah untuk sesuatu yang tidak lebih baik ya bukan jawabannya. Dan kami juga para guru bukan berarti kami takut pada perubahan atau kami menolak perubahan, tidak. Tapi ketika perubahan itu berunsur partisipatif enggak, kami tidak pernah dilibatkan kok guru. Kita itu tinggal menjalankan apa yang sudah mereka buat, tapi mereka tidak bertanya pada kami apa yang sebenarnya di lapangan seperti apa kendalanya, kenapa 2006 nggak berjalan. Kami ditanya dong. Kemudian dari awal harusnya pembuatan kurikulum tidak hanya melibatkan ahli, tetapi juga melibatkan kami para guru. Tentu saja representatif, ya tidak 2,9 juta guru seperti Pak Menteri berkali-kali bilang, masa Pak Menteri nggak ngerti soal representasi gitu. Nah kemudian setelah diajak bicara, dengarkan, itu kan karena menyangkut guru sendiri. Jadi kami yang di lapangan sulitnya melakukan dan kendala-kendala itu nggak pernah terungkap. Jadi mereka menyimpulkan sesuatu berdasarkan pikirannya aja. Dan ini kan yang keliru gitu ya. Bu Retno, kalau memang ya Juli 2013, kurikulum 2013 akan berubah dan akan seperti yang kita dengarkan sama-sama, apa kemungkinan terburuk atau apa kekhawatiran terbesar Anda pada guru? Tidak akan jalan, guru tidak mampu mengimplementasikan, dan nanti kurikulum ini akan menjadi dokumen semata. Dan kalau menjadi dokumen, berarti uang ratusan miliar yang sudah dikeluarkan akan mubazir. Dan buku-buku yang dibuat dengan triliunan itu juga akan mubazir. Artinya, yang perlu dilakukan awal sekarang ini adalah membenahi guru. Dan membenahi pabrik-pabrik guru ya LPTK. Kalau sudah dibenahi, sudah dipersiapkan, saya yakin kurikulum kayak apapun bisa dijalankan oleh guru Indonesia. Saya sepakat bahwa guru yang berkualitas bisa mencetak murid yang berkualitas, guru yang kritis bisa mencetak murid yang kritis, dan guru yang kreatif bisa mencetak murid juga yang kreatif. Tapi kalau guru dia masih seperti sekarang dengan kondisi seperti sekarang tidak berkualitas, maka sampai kapanpun mau diganti kurikulum kayak apapun, toh dari tahun 94 sampai sekarang kita udah berapa kali ganti kurikulum, kenyataannya seluruh institusi internasional menyatakan bahwa kita itu rendah kualitas pendidikannya. Artinya kurikulum bukanlah jawaban. Setiap ide pembaharuan ditawarkan, lekas saja cemas itu datang.
kurikulum baru hadir dengan gugatan soal karakter dalam pendidikan. Kurikulum memang bukanlah kitab suci yang tidak bisa dievaluasi. Tapi zaman menuntut perubahan yang tidak sekedar tambal sulam kebijakan. Tantangan bukan hanya soal gagasan, melainkan keberhasilan pelaksanaan. Tak mungkin mengubah peserta didik tanpa memperbaiki mutu pendidik. Ketika begitu banyak pengajaran, begitu sedikit sebenarnya pendidikan. Sekolah seharusnya membebaskan jiwa, bukan mencetak kelas pekerja.